Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fransiadardo. Kali ini saya akan membahas mengenai apakah suatu game dapat mempengaruhi kebutuhan suatu anak. Jadi untuk hal itu bisa terjadi karena banyak juga anak-anak yang seperti terpengaruh oleh game atau video atau hal-hal lain. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang gamenya. Nah, jadi untuk seperti anak jika dapat suatu game dapat mempengaruhi kebutuhan anak itu tergantung dari anaknya, karena ada beberapa game kemungkinan yang cukup berbahaya, maksudnya kayak game entah itu game tembak-tembakan atau game yang mengandung kekerasan. Nah, itu mungkin itu bisa terjadi karena game-game tersebut bisa memicu suatu pemikiran ya bahwa itu semua nyata, jadi kayak seperti dia mempraktekkan itu ke orang-orang lainnya. Nah, dan ada juga game-game yang bisa dibilang itu cukup seperti belajar. Ada beberapa game yang bisa membuat kita jadi lebih berpikir dengan bermain seperti kita berpikir, kayak game-game puzzle. Nah, itu bisa untuk mengasah otak, atau game-game yang untuk menghibur seperti game puzzle, game seperti petualangan. Nah, itu kan tidak terlalu banyak mengandung kekerasan, jadi itu masih bisa atau layak dimainkan. Nah, faktor-faktor lainnya itu ya memang karena orang tuanya tidak terlalu terlalu menjaga atau memperhatikan game-game yang dimainkan oleh anak tersebut. Jadi banyak sekali game-game yang dapat orang tua yang tidak terlalu memperhatikan dari segi permainan anaknya. Itu juga bisa terjadi di film. Ya, contoh ya banyak inilah kayak film Skibidi Toilet, film-film yang gak jelas yang lainnya. Itu juga dapat mempengaruhi pemikiran suatu anak, dan itu belum tentu menyebabkan kebodohan, karena film juga kan ada film-film yang sudah atau mempunyai seperti rate 18 ke atas atau umur 18 ke atas. Itu pasti game-game yang cukup mengandung kekerasan banyak, entah itu ada mengenai darah atau yang lain, itu sudah ada. Dan faktor lainnya itu mengenai gamenya itu sendiri. Jadi banyak hari ini game-game yang cukup berbahaya, karena ya seperti banyaknya kasus pada kali ini yang melibatkan suatu game. Jadi itu juga bisa menyebabkan suatu kebodohan terhadap suatu anak, karena ya yang kita tahu kan game itu pasti tidak nyata, tapi mungkin untuk beberapa orang mereka pikir itu ya nyata, kayak jika kita bakar rumah maka nanti bakal padam sendiri dan rumahnya tidak apa-apa. Nah, itu juga cukup maksudnya kita tidak bisa, kan pikiran orang berbeda. Ada orang yang sudah bisa mengatur mana yang di dalam logika, mana yang di luar. Nah, jika yang kayak tadi rumah dibakar itu tidak apa-apa, nah itu kan luar logika. Nah, mungkin anak-anak tersebut belum nyampe situ pikirannya. Jadi itu juga menyebabkan kebodohan terhadap anak itu sendiri, karena tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Dan juga bermain game tersebut juga tidak salah, karena kan bermain game
untuk merilekskan pikiran dengan bermain game-game yang santai atau melihat film-film yang santai. Jadi ya sebenarnya tuh kalau dari kebun itu tergantung sama orangnya itu sendiri, karena yang kita tahu game itu tidak game itu tidak salah, yang salah itu hanya yang memainkannya. Entah itu dia memainkannya dengan berlebihan atau kayak bermain game lebih dari 2 jam dan menonton film dalam film aneh ya, itu juga bisa menyebabkan pikiran kita terganggu dan itu juga menyebabkan kebodohan. Nah, mungkin itu saja saya ceramah kali ini untuk mengedukasi betapa pentingnya dalam orang tua atau kita sendiri mengatur pola pikir kita dalam bermain game. Kita tidak boleh berlebihan dalam bermain suatu game. Terima kasih.